wabarakatuh. Selamat jumpa lagi untuk pertemuan kedua ini nanti. Kita tetap akan membahas KD 1 tentang substansi dan substansi, hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Namun kali ini perlu diketahui tentang hak warga negara dalam nilai-nilai ideal sila-sila Pancasila yang akan kita bahas itu kalau kemarin pengertiannya. Oke. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai ideal sila-sila Pancasila itu bisa dilihat pada sila yang pertama, yaitu kebebasan memeluk agama. Bisa juga dilihat pada sila kedua, berperilaku sesuai dengan nilai moral. Yang ketiga, rela berkorban dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat, dapat mengemukakan pendapat. Sila kelima, mendapatkan hak milik, pekerjaan, dan kesehatan. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Bisa dilihat pada pasal Undang-Undang Dasar 45, khususnya pada pasal 27 ayat 1 sampai dengan 3, pasal 28, 28E dan pasal 30. Tolong nanti dilihat pada buku paket atau di LKS, itu lebih rinci. Ya, dilihat sendiri nanti. Terus kita lanjut. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Yaitu sila yang pertama, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Sila kedua, mengakui kesamaan derajat warga negara. Sila ketiga, mengutamakan kepentingan kesatuan, persatuan, dan keselamatan bangsa. Sila keempat, mempertanggungjawabkan hasil musyawarah mufakat. Dan sila kelima, membantu hidup hemat dan bijak untuk menggunakan lingkungan. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada dua, yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Untuk yang pertama tadi, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya adalah sifat egoisme yang mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, tidak toleran dan tidak menghargai orang lain, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan contoh kasus-kasus pelanggaran hak warga negara yaitu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran HAM lainnya masih banyak lagi. Dan yang C, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Sedangkan yang D, untuk menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu diantaranya adalah melindungi hak asasi manusia. Kedua, menghormati dan memajukan hak asasi manusia. Dan berikut, memenuhi hak asasi manusia. Sedangkan yang kedua, yaitu membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contohnya adalah memberlakukan denda pada orang yang parkir di jalan umum.
Saya kira itu contoh-contohnya. Dan sekali lagi tolong untuk lebih jelasnya pelajari baca buku paket dan LKS. Namun apabila Anda masih belum jelas, bisa tanya, ditulis di dalam kolom di bawah ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.